merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Highers, Indonesia masih sangat butuh entrepreneurs karena jumlahnya nggak sampai 0,5%. Tapi apakah semua orang bisa menjadi entrepreneurs? This is Young on Top. Highers, sekarang saya lagi duduk nyaman di sofa, rocking sofa ini. Enak banget ya. Oke, saya sudah bersama dengan Stephanie Hermawan. Dia adalah founder dan CEO untuk Arben & Troy ya? Managing Director. Oh, Managing Director. Oke. Steph, lulus dari Amerika, dari Michigan, terus kemudian decided untuk balik ke Indonesia. Oke. Punya ayah seorang public figure, ya, expert, punya bisnis yang udah berjalan. By the way, bapaknya adalah Pak Hermawan Kertajaya. Nah, kenapa balik ke sini nggak masuk aja ke perusahaan bokap gitu, ke perusahaan bapak, tinggal nerusin aja kan udah enak gitu. Kenapa mesti memulai bisnis sendiri? Ya, itu pertanyaan yang bagus sih sebenarnya dan agak susah dijawab. Tapi ya aku dari dulu tuh selalu kalau ditanyain selalu ditanyain mau kerja tuh nanti mau gimana gitu. Tapi abis dipikir-pikir itu jelas kalau kerja sama orang itu kalau nggak either resign atau dipecat, udah pilihannya itu aja. Soalnya udah nggak bisa tuh kerja sama orang, apalagi sama bokap sendiri lebih susah gitu. Kini, kian banyak anak muda yang berhasil meniti karir dalam dunia bisnis dengan memanfaatkan kreativitas yang mereka miliki. Namun tidak jarang juga, kurangnya modal dan pengetahuan tentang bisnis kerap dijadikan alasan utama bagi pemuda sehingga tidak mau terlibat di dunia bisnis. Pada era Orde Baru, beberapa nama konglomerat yang sukses dengan usahanya diantaranya seperti Prajogo Pangestu, Ibrahim Rizkyat, dan Muchtar Yadi. Di era yang lebih modern, sejumlah pengusaha kakap berhasil mencetak pebisnis muda yang lebih fresh dengan membangun bisnis baru yang lebih kreatif dan kompetitif. Pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya cukup relevan, menggambarkan keberhasilan generasi pertama dalam mendidik generasi penerusnya untuk berkiprah di panggung bisnis. Seperti halnya Stephanie Hermawan. Putri pakar pemasaran terkenal Hermawan Kertajaya ini dinilai sukses menjadi pengusaha perempuan muda. Tak tanggung-tanggung, kiprah bisnisnya telah menggapai go internasional. Meskipun sejak kecil dirinya sudah diarahkan keluarga untuk meneruskan lembaga konsultasi pemasaran milik ayahnya, namun Stephanie memilih untuk keluar dari bayang-bayang ayahnya dengan membangun sebuah bisnis furniture. Kenapa seorang Stephanie begitu idealisnya? Ya sebenarnya itu tergantung ya, ada orang yang memang suka menerusin usaha keluarga itu sesuatu pengalaman yang pasti berbeda juga ya, itu nggak pengalamin
apa namanya, The stage of brand stage buildingnya of brand dari building, awalnya dan tuh nggak pertama berasa. kali yang nggak tahu apa-apa harus tahu semuanya, itu stresnya lain sekali. You really Bukan berarti lebih gampang juga, nggak juga boleh sih. gampang Tantangannya beda. juga. Dan Oke. kalau udah masuk perusahaan yang udah mapan, terus harus ngembangin lagi, that's even harder stress I think. Soalnya lu udah ada legacy yang segitu yang harus diterusin dan harus lebih hebat. Harus lebih baik, betul. Itu sebenarnya challenge-nya lebih gede lagi. Apakah karena itu Stephanie memilih untuk memulai bisnis? Enggak juga ya. Sehingga nggak ada Tapi benchmark. sebenarnya nggak juga ya. Ibaratnya gimana ya, kalau nerusin perusahaan keluarga itu kayak sesuatu yang kalau sebenarnya itu it's like a half glass gitu ya. Udah diisi air itu susah banget, mau diapain tuh susah gitu. Kalau Dan limitationnya udah dibikin iya, gitu ya. kalau Udah ada catakannya iya, gitu. kalau mulai pertama tuh Kita jauh lebih gampang, kita yang bikin sebenarnya. catakannya. Iya. Dan mau dibawa kemana terserah. Oke. Sekarang ini balik lagi nih, punya ayah yang terkenal. Banyak nggak sih orang-orang yang menganggap remeh Stephanie? Banyak sebenarnya dari Dan gimana nanggepinnya? dulu itu banyak yang asumsi bahwa dulu pertama kali bikin Arborendra itu dibantuin bapak marketingnya lah apa. Padahal bapak itu nggak tahu, sampai tahun kedua baru tahu saya tuh bikin Arborendra. Kalau mau tahu itu basically itu banyak orang yang nggak tahu itu. I don't really care what people really think. Yang penting brand ini terjadi. Sebenarnya I don't really care what people think of me. I really care what people think about my brand. Company ini ketika di founded, orang tua nggak tahu. Padahal kan alangkah gampangnya lah minta tolong orang tua bikinin konsep brandingnya segala macam. Ngapain dibikinin kalau bisa bikin sendiri? Nah itu dia. Oke. Iya kan? Nah, plus that I think memang statement gitu. Mungkin Kenapa? if you ask me about that, soalnya dari dulu mungkin aku dari kecil itu semua apa-apa juga sendiri. Aku dulu aku mesti sekolah ke Amerika waktu SMP 3. Waktu kecil bapak udah di Jakarta, aku di Surabaya. Ibu harus bolak-balik Jakarta Surabaya. Jadi waktu umur 9 tahun itu aku harus ngurus rumah itu sendiri. Aku masih ingat aku dikasih kartu ATM waktu aku umur 9 tahun. Dikasih ATM. Yeah. Umur 9 tahun untuk bayar pembantu, uang sekolah, semua itu sendiri. Jadi for me, doing it myself is not a question gitu loh. I never ask for help. Okay. I think your desire to survive, your desire to succeed, that's what determine who you are, right? Oke. Nah, sekarang ini selain Arborendra, apa the past 1 year udah diminta dan udah nyemplung ke The Marketeers. Ya, awal tahun lah. Awal tahun. Sebenarnya untuk bantuin. Kenapa? Actually tadinya tahun lalu itu aku cuma ngomong, "Pak, itu majalah Marketeersnya bisa diimprove deh," gitu aja. Aku cuma ngomong gitu. Bilang, "Oke, why don't you try to fix the rebrand or anything." I'm like, "Okay, I thought it's just a one time project," gitu. Terus Desember udah selesai, sampai nggak tidur, udah nggak pulang itu. Kalau anak kantor tahu itu, nggak pulang 2 minggu itu udah. Habis udah selesai, edisi pertama udah yang keluar, udah di rebrand, edisi Januari waktu itu. Aku kira udah selesai kan, udah nih, that's the template, you go on. Di announce, Stephanie akan membantu whole business unit, it's not just the magazine. In front of 200 people, ya how am I gonna say no, right? Say no to that. You should just laugh and I was like, I did. That's a good one, Dad. Gitu enggak ya? No lah. But I enjoy it. Don't get me wrong. Yeah. Aku sih enjoy banget gitu ngerjain marketeers karena itu sesuatu yang berbeda sama yang sekarang. Diproduksi di sini, hanya terus diekspor ke sana dengan brand dicap brand lain, diimpor ke sini. Jadi lu tuh bayar mahal buat bayar logistiknya, bayar kapalnya gitu loh, buat apa gitu.